Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di IMPA Online hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021. Adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Kak Amanda harap semoga adik-adik hari ini dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke ibadah IMPA Online kita hari ini, kita mau nyanyikan satu buah lagu dulu sambil bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu dengan menggunakan gerakan ya. Adik-adik semuanya sudah berdiri? Oke, kita mau nyanyi lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Siap adik-adik? Siap. Yuk, kita mulai ya nyanyinya. 1, 2, 3. Put your hands together. All right. Everybody now. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Everybody now. Sekali lagi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan bersama-sama. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan memulai IMPA Online kita ya. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita bersaat teduh ya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai IMPA Online kita. Untuk lagu yang pertama, coba adik-adik udah siapin belum Kidung Ceria? Udah siapin Alkitabnya juga? Nah, yuk kita bangkit berdiri, masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 25. Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Kidung Ceria 25. Dibuka ya.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyi dan menari. Sekarang kita mau masuk ke doa pembukaan ya. Sebelumnya kita sama-sama nyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata. Siap? Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah boleh mengikuti IMPA online kembali walau masih dari rumah. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengikuti IMPA online ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita ke cerita, sebelum kita masuk ke kakak-kakak yang nanti akan cerita, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik siap? Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 73. Kidung Ceria 73, biarlah semua anak. Udah siap adik-adik? Kita nyanyi ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, kita sudah sama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Nah, kita mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakaknya, kakak-kakak di kelas TK, ada Kak Pinkan, kakak di kelas anak kecil, ada Kak Erli, dan kakak di kelas anak tangguh, ada Kak Heri. Adik-adik udah siap? Nah, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Sebelumnya kita nyanyi Tanganku Ada Dua. Siap? Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat menyanyi dan memuji nama Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Pinkan di kelas TK, Kak Erli di kelas anak kecil, dan Kak Heri di kelas anak tangguh. Berkatilah kami supaya kami dapat memahami isi cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami. Berkati juga kakak-kakak kami supaya dapat membawakan cerita firman Tuhan dengan baik. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di ibadah Minggu Pelayanan KPB Kelapa Gading. Adik-adik, hari ini tanggal 31 Januari, berarti kita sudah di akhir bulan Januari ya adik-adik ya. Nah, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga kita, memelihara kita sampai sekarang ini kita tetap sehat dan kita tetap boleh mengikuti IMPA. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya di rumah. Kita buka dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Dan sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kakak mau memberikan satu video atau cerita yang mengisahkan tentang firman yang tadi kita baca, di mana ada seorang muda yang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus dan dia bertanya bagaimana supaya dia bisa masuk surga. Nah, untuk kisah selanjutnya kita sama-sama saksikan video ini. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus dituruti?" Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi?"
Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada murid-Nya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang seorang anak muda yang kaya, yang mempunyai banyak harta, terus dia ingin bertemu Tuhan Yesus, dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa, "Tuhan, aku mau masuk surga, apa yang harus aku lakukan?" Tuhan bilang, "Kamu harus menuruti 10 hukum Taurat." Nah, adik-adik pasti ingat 10 hukum Taurat apa aja? Ya, seperti ini adik-adik ya. Ya, adik-adik, setelah anak muda itu bilang, "Saya sudah melakukan itu Tuhan, dari muda saya sudah lakukan." Terus Tuhan bilang, karena orang muda ini dia punya harta yang banyak, Tuhan bilang, "Juallah hartamu dan bagikan ke orang-orang yang tidak punya atau orang yang miskin." Nah, setelah dibilang seperti itu, si orang muda ini, orang kaya ini berpikir dia, "Waduh, harta aku banyak. Bagaimana kalau aku kasih ke orang lain? Berarti nanti aku tidak punya harta lagi." Nah, karena itu dia langsung pergi meninggalkan Tuhan. Dan dia tidak mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bagaimana bukan harta yang menjadi utama untuk kita adik-adik. Kita harus mengutamakan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Adik-adik, mengapa kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dibanding kita harus mengutamakan hal-hal yang lain? Adik-adik tahu? Ya, adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kita sampai sekarang ini ada, kita bisa bernafas, kita bisa hidup, kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang buat kita yang terbaik adik-adik ya. Nah, kalau kita tidak mensyukuri itu, tidak bersyukur karena kasih sayang Tuhan pada kita, bagaimana nanti nasib kita adik-adik ya? Kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, contohnya gini ya. Adik-adik kan kalau setiap minggu nih, seperti sekarang ini hari Minggu ya, IMPA, adik-adik kan harus bangun nih, karena IMPA tuh jam 9:30. Nah, ketika adik-adik sudah tahu hari ini, hari Minggu, adik-adik tidak bangun untuk mengikuti IMPA online. Waktu orang tua adik-adik membangunkan adik-adik untuk sekolah minggu atau mengikuti IMPA online, adik-adik bilang, "Aduh Ma, aku masih ngantuk, aku tidur dulu aja ya." Nah, itu artinya adik-adik tidak mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Adik-adik lebih memilih tidur dibanding adik-adik mendengarkan firman Tuhan melalui IMPA online ini. Nah, itu yang kakak mau kasih tahu buat adik-adik, bahwa kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya lagi, misalnya adik-adik, biasanya kalau kita di rumah sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, ketika kita mau tidur, kita kan berdoa sama-sama ya, berdoa malam, atau kita membaca kitab, terus kita berdoa malam. Tapi karena adik-adik sudah ngantuk nih, udah jam 9, adik-adik sudah ngantuk, akhirnya adik-adik memilih untuk, "Aduh mah, aku tidur aja deh, doanya besok aja." Nah, itu juga tidak boleh adik-adik. Kita harus bersyukur pada Tuhan,
Karena dari pagi hari kita bangun, dari siang kita belajar dari rumah, kita beraktivitas di rumah, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita sampai kembali kita istirahat. Jadi apapun keadaannya adik-adik, biar kita ngantuk, biar kita capek, namanya berdoa pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, itu yang kita harus lakukan. Karena itu yang disebut kita mengandalkan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dan sekarang adik-adik sudah harus belajar untuk setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, mengutamakan Tuhan di dalam segala hal juga. Jadi tidak boleh adik-adik itu menduakan Tuhan atau menomorduakan Tuhan, maksud kakak, menomorduakan Tuhan. Jadi nanti dululah, nanti juga masih bisa nih kita berdoa, nanti masih bisa kita memuji Tuhan, nanti masih bisa kita ikut impah, nanti aja lah. Nah itu adik-adik, itu yang tidak boleh. Kita harus mengutamakan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita, karena Tuhan sayang sama kita. Jadi adik-adik, dari sekarang adik-adik sudah harus membiasakan diri berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini pelajaran yang boleh kita dapat di hari ini. Kita belajar dari seorang yang kaya, tapi karena kekayaannya dia lupa bahwa Tuhan itu yang memberi berkat baginya. Tapi dengan kekayaannya dia melupakan Tuhan. Nah adik-adik, untuk hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Kakak berharap firman-Nya adik-adik sudah dengar hari ini. Adik-adik ingat terus ya adik-adik ya. Adik-adik tanam terus dalam pikiran nanti adik-adik untuk selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya adik-adik ya, demikianlah firman Tuhan kita. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kakak mau adik-adik membuat sebuah doa. Doanya itu boleh doa bangun tidur, doa mau makan, doa mau belajar, doa mau pergi, atau doa sebelum tidur ya. Adik-adik boleh pilih salah satu aja. Nanti adik-adik buat di kertas, terus adik-adik kirim ke kakak. Nah adik-adik, itu tugas yang kakak berikan, maksudnya dimana adik-adik itu selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di kehidupan adik-adik setiap hari. Apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik selalu meminta Tuhan menolong dan menjaga adik-adik itu dalam doa. Nah, oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini dan juga tugas yang sudah kakak berikan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, adik-adik tetap pakai masker, adik-adik juga harus tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita semua sehat. Demikianlah adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Pinkan di anak TK, anak kecil oleh Kak Herli, dan Kak Heri di anak tangguh. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan adik-adik bisa adik-adik kumpulkan kepada papa mamahnya ya, supaya nanti papa mamahnya bisa memberikan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading setiap hari Rabu sampai Jumat, atau dapat ditransfer ke nomor berikut ini. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan satu lagu dulu. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita dari Kidung Ceria 140. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan gereja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan-Mu. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberi kami kepintaran dengan belajar online ini, Tuhan. Tuhan, kasihilah kami kekuatan dan juga jauhkan virus corona dari dunia ini, Tuhan. Berkati juga orang tua kami, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, Tuhan. Dan kasihlah mereka kesehatan, Tuhan. Tuhan, sembuhkan teman-teman kami yang sakit, Tuhan. Kiranya Kau ingin menyembuhkan mereka. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesus, Joel mau berdoa untuk gereja, bangsa, dan negara. Berkati seluruh gereja-gereja yang ada, khususnya gereja GPIB Kelapa Gading. Jadikan kami gereja pembawa damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Simon Hans Raprap. Jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit, khususnya pandemi COVID-19. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi supaya sehat selalu dan bijaksana. Jauhkan bangsa kami dari segala macam kerusuhan, sehingga bangsa kami aman dan damai. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat menyampaikan doa dan harapan kami melalui doa syafaat ini. Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang kami harapkan, Tuhan tahu apa yang saat ini kami butuhkan. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini sedang ada penyakit COVID-19 Tuhan di negeri kami. Berkati kami supaya kami dapat terhindar dari segala sakit penyakit, dan Tuhan dapat menyembuhkan setiap orang-orang yang sedang dalam masa penyembuhan dari COVID-19. Tuhan memberi penghiburan kepada teman-teman kami, kepada semua orang yang sedang dalam isolasi mandiri karena COVID-19. Tuhan berkati juga kami dalam masa muda kami, dalam persekolahan kami, walaupun masih melalui online. Tuhan selalu berkati kami supaya kami dapat mengikuti setiap pengajaran dengan baik, setiap apa yang guru kami ajarkan dengan baik. Berkati juga orang tua kami yang selalu dengan setia dan sabar menjaga kami, dengan setia mau menuntun kami untuk selalu menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurnakan ini akan kami doakan bersama-sama dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan selesai IMPA online-nya. Adik-adik harus selalu ingat ya, sama seperti yang kakak-kakak tadi sudah cerita, kalau adik-adik harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan menjadi yang pertama. Dan adik-adik juga harus mau menolong
bersama adik-adik. Nah, sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku, ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kita akan selesai info online kita. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat mengikuti IMPA online kami dari awal sampai dengan akhirnya dengan baik. Tuhan, berkati kami supaya kami selalu menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kami, dan kami juga mau menolong sama kami dalam segala keadaan apapun. Tuhan, bentar lagi kami akan selesai info online kami. Berkatilah kami selalu dalam setiap langkah kami, berikan kami selalu kesehatan yang kuat dan sempurna. Berkati kami juga ketika besok hari kami akan memulai sekolah online kami. Berkati supaya kami dapat mengikuti setiap proses belajar mengajar dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai. Berkati kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, saya Setiawati selaku Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Sunter 1. Bersyukur pada kesempatan yang indah ini saya dapat memperkenalkan sekolah kami kepada Bapak Ibu. Sekolah Kristen IPK Sunter 1 yang merupakan salah satu sekolah terbaik yang kini memiliki 13 sekolah tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Palembang, Balikpapan, dan Makassar. Sekolah kami sendiri berlokasi di Jalan Agung Permai 15 Blok C, Sunter Agung.
Kami memiliki tenaga pendidik yang sudah berpengalaman dan terus mau belajar mengembangkan diri sehingga selalu dapat memberikan yang terbaik kepada para murid. Kami juga memiliki tenaga kependidikan yaitu para staf yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar antara para murid dan guru serta kerjasama yang baik antara orang tua murid dan sekolah. Visi sekolah kami menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, serta misi mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani. Dari visi misi ini, para murid mendapat pendidikan secara holistik, bukan saja cakap secara ilmu, tetapi juga ditanamkan fondasi yang kuat dalam pengenalan akan Tuhan dan berkarakter sesuai nilai-nilai Kristiani. Di masa pandemi ini pun, kami telah menyiapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi tanpa mengurangi kualitas dari kurikulum kami yang holistik. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang masih mencari dan mempertimbangkan sekolah berkualitas untuk putra-putri Bapak Ibu untuk menghubungi kami. Kami siap melayani. Selanjutnya, kita akan saksikan video berisi proses pembelajaran di sekolah kami sebelum dan selama masa pandemi, serta informasi lengkap untuk menghubungi kami. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Di sini ku dibentuk jadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan.